Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Salsabil dari kelas 12 IPA 4. Kita sudah masuk pada bab keempat, yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler ataupun organisme multiseluler. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah amitosis atau pembelahan tidak langsung. Pembelahan amitosis diawali dengan penempelan informasi genetik di membran plasma sel induk, kemudian menggandakan diri atau replikasi. Seiring terjadinya replikasi, maka sel akan mengalami elongasi atau pemanjangan. Selanjutnya akan diikuti dengan perlekukan membran sel ke arah dalam. Pelekukan tersebut akan menyebabkan terbentuknya sekat atau septum. Lalu septum tersebut akan membelah sehingga terbentuk dua sel anakan. Tahapan kedua dari pembelahan sel adalah mitosis. Pada tahun 1879, seorang peneliti bernama Walter Fleming tengah mencoba mewarnai sel-sel embrio dari salamander dengan suatu pewarna khusus untuk melihat bentuk-bentuk selnya di bawah mikroskop. Ternyata cairan tersebut dapat diserap oleh nukleus sehingga terlihat sangat jelas, termasuk materi genetik di dalamnya. Namun, pada saat itu Walter Fleming belum mengetahui istilah kromosom, sehingga ia menyebutnya dengan struktur yang mirip jalinan benang. Jadi, begitulah kata mitosis berasal, yaitu sebuah struktur yang mirip jalinan benang. Mitosis dimulai pada tahapan profase. Pada profase ini, benang-benang spindle akan mulai terbentuk. Dan pada profase ini, sentrosom juga akan mulai menjauhi satu sama lain. Setelah itu, benang-benang kromatin akan mulai terkondensasi menjadi kromosom. Dan pada profase juga, nukleolus mulai menghilang. Tahapan kedua adalah prometafase. Pada tahapan ini, benang-benang kromatin telah selesai terkondensasi membentuk kromosom, sehingga di sini kromosomnya terlihat sangat jelas. Lalu, pada bagian ini, nukleus atau membran inti mengalami fragmentasi sehingga kromosom dapat berlekatan pada benang-benang spindle melalui struktur pengait khusus yang bernama kinetokor. Tahapan ketiga adalah metafase. Pada tahapan ini spindle kromosom terlihat sangat jelas. Di tahapan ini juga kromosom berada di satu garis lurus atau di daerah ekuator. Pada anafase, masing-masing kromatid dari kromosom akan terpisah dan bergerak berlawanan arah. Hal tersebut disebabkan oleh enzim separase. Nah, ini adalah gambar kromosom. Setiap kromosom memiliki masing-masing kromatid. Yang ini adalah kromatid 1 dan yang ini adalah kromatid 2. Kedua kromatid tersebut disebut sister kromatid. Nah, di antara sister kromatid tersebut ada yang disebut enzim kohesi yang menghubungkan keduanya. Nah, nantinya enzim kohesi ini akan diuraikan oleh enzim separase sehingga kromatidnya bisa bergerak berlawanan arah. Yang terakhir dari fase mitosis adalah telofase. Pada telofase ini akan terbentuk dua nukleolus yang identik yang terdiri dari kromosom anakan.
Kromosom anakannya ini akan diselubungi oleh membran plasma. Pada telofase juga akan terbentuk kembali nukleolus yang hilang pada fase prometafase. Nah, pada fase ini juga akan terbentuk lekukan-lekukan. Bisa dilihat di situ, masing-masing kromosom akan terbentuk lekukan-lekukan. Setelah tahapan pembelahan sel yang terakhir adalah meiosis. Tahapan-tahapan pada meiosis sama dengan yang terjadi pada tahapan-tahapan di mitosis. Hanya saja di meiosis terjadi pembelahan inti sebanyak 2 kali yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Mirip sekali yang terjadi pada tahapan-tahapan di mitosis. Nah, profase ini dimulai pada fase leptoten. Nah, pada tahapan ini dimulai kondensasi benang-benang kromatin untuk membentuk kromosom. Nah, kromosomnya ini memiliki sepasang kromatid yang disebut sister kromatid. Tahapan selanjutnya dari profase 1 adalah sigoten. Kondensasi benang-benang kromatin masih berlanjut di tahapan ini. Sigoten berasal dari kata sigo yang artinya berpasangan dan ten yang artinya pita. Hal ini karena pada saat diamati dengan menggunakan mikroskop, sel tersebut memiliki materi genetik yang bentuknya seperti pita-pita yang berpasangan. Hal tersebut ini artinya pada sigoten kromosomnya itu akan berpasangan dengan kromosom homolognya atau yang disebut sinapsis. Selanjutnya adalah pakiten. Pada pakiten, proses sinapsis telah selesai sehingga pasangan kromosom homolognya akan berlekatan dengan erat yang disebut bivalen atau tetrad. Tahapan selanjutnya adalah diploten. Pada tahapan ini kromosom homolognya saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut kiasma yang merupakan tempat terjadinya pindah silang. Tahapan terakhir dari profase 1 adalah diakinesis. Pada diakinesis, kiasma dan kromosom sudah terlihat dan sangat jelas. Di diakinesis juga terjadi tahapan prometafase, yaitu peleburan membran inti, pembentukan benang-benang spindle, pergerakan sentrosom ke masing-masing kutub sel, dan nukleolus mulai menghilang. Tahapan selanjutnya dari meiosis 1 adalah metafase. Benang-benang spindle yang dihasilkan dari profase 1, lebih tepatnya di diakinesis, akan menggerakkan kromosom homolognya sehingga berjejer di bidang ekuator atau di satu garis lurus. Pasangan kromosom homolog berlekatan dengan benang-benang spindle yang berwarna kuning ini melalui kutub sel yang berbeda dengan melalui kinetokor atau pasangan atau pengait khusus yang ini yang terletak di tengah-tengah yang nantinya akan membuat pasangan kromosom homolognya saling menjauhi satu sama lain. Tahapan selanjutnya adalah anafase. Anafase 1 ditandai dengan tertariknya kromosom ke kutub sel yang berlawanan, sehingga tetrad yang melekati mereka berdua saling terpisah. Tahapan terakhir dari meiosis 1 adalah telofase. Pada telofase akan terbentuk 2 kelompok kromosom dengan yang bersifat haploid dengan 2 kromatid.
juga akan terjadi dekondensasi kromosom, pembentukan kembali membran nukleus, disertai dengan sitokinesis. Setelah meiosis 1, ada meiosis 2 yang dimulai pada profase juga, namun namanya adalah profase 2. Di profase 2 ini nukleus akan mulai menghilang kembali, sentrosom juga akan mulai memisah satu sama lain, dan benang-benang spindle akan mulai mengalami pembentukan kembali. Selanjutnya adalah metafase 2. Di metafase 2 ini kromosomnya akan berjejer di bidang ekuator atau di satu garis lurus. Bedanya pada metafase 1 adalah di metafase 2 ini kromosomnya akan berjejer secara vertikal. Sedangkan di metafase 1 itu kromosomnya berjejer secara horizontal. Selanjutnya adalah anafase 2. Di anafase ini, benang-benang spindle akan menarik kromatid untuk menuju kutub sel yang berlawanan, sehingga akan terjadi seperti ini. Tahapan terakhir dari meiosis 2 adalah telofase 2. Di telofase 2 akan terbentuk kembali membran nukleus dan juga terjadi kondensasi kromosom di sitoplasma. Di sini juga terjadi lekukan di sitoplasma yang akan diikuti sitokinesis yang akan menyebabkan sitoplasma sel induk membelah menjadi 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, selanjutnya kita sudah masuk pada siklus sel. Siklus sel ini dimulai pada fase G1. Pada fase G1, sel akan mengalami penambahan ukuran dari sel yang berukuran seperti ini akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, di fase G1 juga akan mengalami berbagai macam reaksi pembentukan atau sintetis protein. Di fase G1 juga akan mengalami penggandaan organel. Misalnya di sel tumbuhan ini, badan Golgi, mitokondria, kloroplas, semuanya yang ada di dalam organel tersebut akan mengalami penggandaan. Di fase G1 ini juga akan mengambil keputusan yang besar, apakah akan lanjut ke siklus sebelumnya ataupun akan keluar dari siklus. Jika mendapatkan cukup sinyal, maka bisa melanjutkan ke siklus selanjutnya. Namun jika tidak mendapatkan cukup sinyal, tidak akan bisa melanjutkan ke siklus selanjutnya sehingga akan keluar dari siklus dan masuk ke fase G0. Nah, apakah fase G0 itu? Mari kita bahas. Baiklah, perlu diingat bahwa fase G0 bukanlah termasuk dari siklus sel. Kenapa? Karena sel-sel yang tidak mendapatkan cukup sinyal akan keluar dari siklus sel dan masuk ke fase ini. Jadi, fase G0 bukanlah termasuk dari siklus sel. Fase G0 merupakan fase di mana sel beristirahat. Namun, bukan berarti sel tidak melakukan apa-apa. Sel tersebut tidak melakukan persiapan untuk pembelahan. Namun, sel yang berada pada fase G0 akan lebih fokus untuk menjalankan fungsinya. Misalnya, neuron ini. Neuron memasuki fase G0 agar bisa fokus menjalankan fungsinya, yaitu menghantarkan impuls. Selanjutnya ada juga hepatosit atau sel hati ini. Sel hati memasuki fase G0 agar bisa menjalankan fungsinya dengan fokus, salah satunya sebagai penyimpanan karbohidrat. Selanjutnya adalah fase S.
Pada fase S akan terjadi penggandaan materi genetik dalam bentuk benang kromatin. Nah, di fase S juga akan terjadi penggandaan sentrosom yang bertujuan supaya sel anakan nantinya akan mendapatkan jumlah sentrosom yang sama. Selanjutnya adalah fase G2. Pada fase ini juga akan terjadi penambahan ukuran sel, juga terjadi penggandaan organel, terjadi proses dan juga terjadi proses sintetis protein. Pada fase G2 juga terjadi reorganisasi sitoplasma. Sitoplasma dipersiapkan supaya selnya membelah, masing-masing sel anakannya itu bisa mendapatkan organel dari sitoplasma secara seimbang. Siklus yang terakhir adalah fase M. Pada fase ini, sel akan berhenti tumbuh karena sel memfokuskan energinya untuk melakukan pembelahan. Pada saat suatu sel membelah, maka sel akan membagi rata sitoplasma dan materi genetik ke sel anakan. Oleh karena itu, pada fase ini terjadi 2 kali tahapan lagi, yaitu sitokinesis dan mitosis. Baiklah, kita sudah masuk pada materi terakhir dari pembelahan sel, yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi secara meiosis dan mitosis. Gametogenesis dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah spermatogenesis. Tahukah kalian jika pada individu laki-laki dewasa dapat menghasilkan sperma per detik yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat fertilisasi atau reproduksi seksual. Ini karena spermatozoa pada manusia berumur pendek, jadi harus dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma. Baiklah, mari kita bahas tahapan-tahapan yang ada dalam spermatogenesis. Spermatogenesis diawali dengan proses pembentukan mitosis dan diferensiasi dari sel germinal primordial yang ada dalam testis embrionik. Baiklah, sel-sel germinal primordial ini akan mengalami pembelahan mitosis membentuk spermatogonial stem cell yang nantinya akan mengalami pembelahan mitosis lagi membentuk spermatogonium. Proses ini terjadi ketika suatu individu laki-laki sudah mengalami masa pubertas. Baiklah. Bisa kita lihat bahwa ada 2 anak panah di sini kan. Yang satunya lagi itu dia mengarah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa spermatogonial stem cell saat membelah akan menghasilkan 2 sel anakan pada pembelahan mitosis. Satu sel anakannya ini akan menjadi spermatogonium. Nah, satunya lagi yang mengarah ke atas, anak panahnya itu bisa kembali menjadi spermatogonial stem cell. Selanjutnya, spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis lagi, menghasilkan spermatosit primer. Nah, selanjutnya spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1. Yang akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid yang disebut spermatosit sekunder. Lalu, spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan sel anakan yang disebut spermatid.
Spermatid ini nantinya akan mengalami diferensiasi untuk membentuk sel spermatozoa. Baiklah, tahapan selanjutnya dari gametogenesis adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Sama halnya dengan spermatogenesis, oogenesis ini diawali dari sel germinal primordial yang akan bergerak ke dalam ovarium pada saat fase embrionik. Baiklah, mari kita mulai prosesnya. Sel germinal nantinya akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan oogonium. Oogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis lagi menghasilkan oosit sekunder. Nah, tapi oosit primer. Oosit primer ini akan langsung membelah secara meiosis. Namun, proses pembelahannya ini akan dihentikan jika suatu individu perempuan dilahirkan. Di sini bisa kita bagi ada garis di sini, garis. Yang di atas itu merupakan fase sebelum lahir, sedangkan yang di bawah merupakan fase setelah individu tersebut mengalami masa pubertas. Nah, nantinya oosit primer akan membelah secara meiosis, lebih tepatnya meiosis 1, menghasilkan dua sel anakan yang berukuran berbeda. Yang lebih kecil disebut badan polar 1, yang lebih besar disebut oosit sekunder. Oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2, akan tetapi tahapannya itu terhenti pada tahapan metafase 2. Pada saat itu juga terjadi ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya sel telur dari ovarium. Jadi pada saat terjadi ovulasi, sel telur yang dikeluarkan ovarium berada pada fase oosit sekunder, lebih tepatnya di metafase 2. Oke, oosit sekunder akan dilanjutkan ketika sel telur dibuahi sel sperma. Oke, jadi ini sel telur, jika sel yang ini sel telurnya dibuahi sperma. Nah, jadi di sini terjadilah proses meiosis 2 di sini. Oke. Nah, yang akan menghasilkan dua sel anakan yang berukuran berbeda. Yang berukuran kecil itu disebut badan polar 2, sedangkan yang berukuran besar itu disebut ovum ini. Oke. Nah, nantinya ini jika inti dari sel sperma dan inti dari ovum sudah bergabung, maka yang ini nanti akan dinamakan zigot. Oke, seperti itulah proses dari oogenesis. Baiklah, itulah pembahasan saya mengenai pembelahan sel yang terdiri dari pembelahan amitosis, mitosis, meiosis, siklus sel, dan gametogenesis yang terakhir tadi. Baiklah, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.